Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu pendidikan bab aliran-aliran pendidikan. Ada aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Apa sih aliran klasik? Aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Aliran-aliran klasik itu dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada aliran empirisme. Aliran empirisme ini bertolak dari lokean eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak dipentingkan. B. Ada aliran nativisme. Aliran ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahirannya. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap dan pendidikan anak. Kemudian ada aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak tersebut. Kemudian D. Ada aliran konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh William Strand. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses tersebut ini, perkembangan anak ini, baik faktor lingkungan yang sama-sama mempunyai peran sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. Tidak dapat berkembang baik jika tanpa adanya dukungan lingkungan. Kemudian ada pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Indonesia itu telah diterapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. 2. Ada gerakan baru pendidikan dan pengaruh terhadap pelaksanaannya di Indonesia. Yang pertama ada pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan ini yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah Fr. A. Finger di Jerman dengan Heimat Kunde dan J. Likert di Belanda dengan Het vol Leven. B. Ada pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini dirintis oleh Alvin de Minat de Crowley dari Belgia. Dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat, di samping pendapatnya tentang pengajaran global yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan center di internet. Yang ketiga ada sekolah kerja. Sekolah kerja ini adalah gerakan yang dapat dipandang sebagai titik kulminasi pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comnicius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. J.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Kemudian ada D. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek ini biasa pula digunakan sebagai salah satu metode pengajaran yang buat mengajar di Indonesia, antara lain dengan 6 pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. B. Ada 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia itu yang dimaksud adalah
perguruan kebangsaan Taman Siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran tersebut dipandang sebagai tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah perguruan kebangsaan Tanam Siswa. Perguruan kebangsaan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Ada asas dan tujuan Taman Siswa. Yang pertama, asas setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertib persatuan dalam kehidupan umum. Pendidikan yang diberikan hendaknya dapat menjadikan manusia yang merdeka. Pendidikan hendaknya didasarkan atas keadaan dan budaya Indonesia. Pendidikan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kita harus bersandar pada kekuatan diri sendiri. Pendidikan hendaklah mendidik anak dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas, dan tanpa mengharap imbalan suatu apapun. Kemudian ada tujuan Taman Siswa. Yang pertama, sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Kemudian ada membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. B. Ada upaya yang dilakukan Taman Siswa. Yang pertama, beberapa upaya yang dilakukan oleh Taman Siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup. Dalam ruang lingkup eksternal, Taman Siswa membentuk pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. C. Ada hasil-hasil yang dicapai oleh Taman Siswa. Taman Siswa telah berhasil menemukan gagasan tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai Sarjana Wiyata. Taman Siswa pun telah melahirkan alumni-alumni besar di Indonesia. 2. Ada ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Saif pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. A. Ada asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Pada awal didirikan ruang pendidikan INS mempunyai asas-asas berikut. Yang pertama ada berpikir logis dan rasional, kearifan atau kegiatan pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menekankan intelektualisme. Dasar-dasar tersebut kemudian disempurnakan dan mencakup berbagai hal seperti syarat-syarat pendidikan yang efektif, tujuan yang ingin dicapai, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan ruang pendidikan. INS Kayu Tanam adalah yang pertama ada mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. B. Ada upaya-upaya ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Beberapa usaha yang dilakukan oleh ruang pendidikan INS Kayu Tanam antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan menerbitkan majalah anak-anak, sendi, serta mencetak buku-buku pelajaran. C. Ada hasil-hasil yang dicapai ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Yang pertama, ruang INS Kayu Tanam ini mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan. Beberapa ruang pendidikan seperti jenjang persekolahan dan sejumlah alumni. Dan itu semua materi tentang aliran pendidikan. Dan maaf jika ada salah-salah kata atau kurang jelasnya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.